deh, gue minta maaf nih, kayak gue harus minta maaf deh. Gue matiin, gue kantongin tuh puntung karena takutnya nyampah lah atau apa lah, mikir gue nggak seneng lah gitu, langsung udah mikir aneh-aneh tuh. Gue ngeliat lagi kosong nih, itu anjing diem, anjingnya masih ada, diem. Pas gue ngahin lagi, itu tanah kuburan baru dong. Makin ngedekat, bener-bener kayak lu kegelap dari jauh agak gelap, lampu motor mati ya, gelap, set, makin tuh, aduh, kurus gimana? Gue mau lihat kanan tapi, ya, udah dong. Tapi, jadi kalau lu spion kiri tuh sebelah gue kan, jadi kayak fokusnya di belakang kan, gue begini, ada tangan. Tapi tangannya nih modelnya kayak begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Nah, kali ini gue udah mendatangkan salah seorang narasumber. Dia ini berprofesi sebagai ojek online. Nah, dia sempat ngalamin hal-hal aneh di saat lagi menjalani profesinya. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Daus. Halo. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Daus, lo jadi ojek online ini udah berapa lama sih? 2016 lah. Dari 2016 lo udah jadi driver? 2017 deh. Oh 2017? Iya. Ini kejadian yang lo alamin di saat lo lagi mau nyamperin tempat cewek lo, mantan lo ya? Iya, jadi memang waktu itu ada kayak, dia minta tolong sih. Tolong jemputin ayahnya di daerah Cibubur. Nah, situ daripada gua harus dari Priok ke Cibubur, dari Priok ke Cibubur kan juga jauh banget ya. Priok tempat tinggal lo? Tempat tinggal. Nah, terus ya udah di situ di daerah Cijantung tuh gua ada temen yang gua anggap kayak om sendiri lah gitu loh. Kayak saudara sendiri gitu. Gua istirahat di situ karena memang ada trek biasa gua narik daerah sono gitu. Memang sengaja nyari daerah sono. Jadi kalau istirahat ke tempat om lo ini? Ya gitu, biasanya begitu. Ya udah istirahat dulu sebelum ke sana karena dimintanya tuh jam 1 malam. Gitu. Oh, minta jemputnya jam 1 malam? Jam 1 malam. Ini kejadian tahun berapa Bang? Masih belum lama-lama banget, 2020-an ya, 2019 gitu deh. Oh 2019, 2020? Ya beberapa tahun lalu lah. Berarti area yang lumayan sering lo tarik tuh daerah Jakarta Timur, daerah Jakarta Cijantung Timur, sana. Ya Jakarta Timur, Depok dan sekitar situ karena dekat rumah mantan gue kan, gitu. Dan kejadian aneh ini terjadi di daerah area sana. Cibubur itu. Oh, berarti masih area kota lah ya Jakarta. Masuknya kota gitu. Cuma ya ada Cibubur yang dibilang Bekasi juga, gitu. Nah, sedikit kisi-kisi Bang buat teman-teman di rumah nih. Apa yang lo alamin? Sebenarnya bermula dari disasarin Google Map gitu, disasarin Google Map. Sebenarnya kalau untuk jalan sendiri lupa inget, maksudnya biar nggak salah aja gitu. Jadi ya udah modal Google Map aja gitu. Karena efek waktu itu habis baru bangun tidur, ya udah ngikutin aja Google Map sampai nyasar ke tempat yang harusnya nggak boleh dimasukin sama orang luar yang tidak berkepentingan lah, ya tak bumi perkemahan itu gitu. Dan disitulah baru dimulai perjalanan aslinya gitu. Tahan dulu ceritanya. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin cerita full pengalaman dari Bang Daus ini di saat dia lagi berprofesi sebagai ojek online dan jemput bokapnya mantan ya. Bokapnya mantan. Nah, lo tonton video ini sampai habis. Kalau ada iklannya, lo skip aja iklannya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Narasi Misteri di Instagram atau klik link yang ada di deskripsi.
Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang dilihat sama narasumber kita kali ini. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Daus kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Daus, awalnya gimana sih perjalanan lo ini nih? Jadi tuh waktu itu, gua kan itu masih jadi ojol ya. Nah, jadi karena memang gua tuh di ojol tuh fokusnya lebih ke paket kan, paket dan apa kalau bahasa anak ojol mah pantat lah, jadi ngangkut orang gitu kan. Jadi gue main siang, nah di Cijantung ini tuh bukan rumah gue jadinya, jadi rumah apa ya? Temen yang udah kayak gue anggap saudara lah, om gue lah gitu. Kalau gue lagi trek terakhir daerah timur, gue ke Cijantung gitu. Gue ke Cijantung mau istirahat dulu. Nah terus mantan gue ngubungin gitu. Dia nanya, bisa bantu jemput bokap nggak gitu kan? Daerah mana? Cibubur depan McD, dia bilang gitu. Jam berapa? Jam 1. Jam 1 nih. Gitu kan. Nah itu gue baru mau istirahat tuh, itu masih jam berapa ya? Jam 9-an lah. Jam 9-an. Karena dia cewek, kayak dia kan tinggal di Depok. Depoknya itu apa ya bilangnya ya? Daerah Tapos lah. Kalau mau ke Cibubur tuh lewat jalannya yang lumayan motong-motong gitu, sepi banget gitu. Karena beberapa kali gue lihat sana memang sepi kan. Gue capek tapi mau istirahat dulu, akhirnya oh yaudah ntar teleponin aja ya jam 12-an. Oh yaudah, oke. Gue istirahat. Gue udah siap-siap ngetrek nih gitu kan, McD Cibubur gitu. Oke, gue hanya ngeliat sekilas kan, karena feeling gue kayak gue ojol masih nyasar, mikir gitu kan. Yaudah ngetrek, oke aman. Taruh, istirahat bentar, mandi bentar, udah kelar istirahat, mandi bentar, siap-siap prepare. Senyamannya gue aja, gue pakai celana pendek gitu kan, jaket ojol yang dibalik gitu, nyantai. Gue mau jalan ya udah, gue naruh HP di holder gitu kan, di holder motor, jalan aja biasa, jalan sampai di lampu merah Cibubur tuh, belok kiri biasa nih, oh iya benar lewat sini, nggak ada feeling apa-apa, masuk. Lewat sampai daerah apa namanya? Munjul kalau nggak salah, atau Polri apalah gitu. Jalan biasa nih, gua nggak ngeh yang kayak harusnya lewat sini. Enggak, gua ngikutin aja fokus gitu kan. Karena memang posisi habis bangun tidur yang tidur nanggung gitu kan. Ngikut aja jalan sampai di kayak perumahan gitu. Gue pikir, jalan tikus kali nih. Karena kan kalau biasa gue lewat tuh, kalau nggak tahu memang settingannya kali lewat jalan yang kecil-kecil juga bisa gitu kan. Lewatin terus kayak ada gerbang gede, lumayan gede lah. Buat 2 mobil cukup lah. Tapi di sebelah kanan gerbang ada pintu kecil, masih satu gerbang juga. Jadi kayak kalau ditarik mundur tuh jadi ke bawah gitu gerbangnya. Kebuka. Dan treknya memang arahin ke sana gitu. Trek arahin ke sana. Ayo deh gue masuk aja karena memang gue pikir ini komplek kali gitu kan. Gue masuk. Gue nggak nge-zoom in atau zoom out si Google ini. Kalau gue seandainya gue zoom in, mungkin itu akan ke trek kali gitu. Maksudnya gue udah masuk daerah ini gitu. Enggak. Cuek aja karena ada tulisan beberapa kilo lagi gitu kan. Ikutin aja terus. Ikutin. Kok ini kanan kiri kosong gitu loh. Jalan aspal, rumah juga 1-2 biji, tapi rumah kayak rumah nggak permanen gitu loh, kayak rumah model-model klaster gitu, tipe 21 lah gitu kan, kecil-kecil gitu tapi jarang-jarang gitu loh. Lewatin, makin lewat makin dalam, kok makin sepi, lampu jarang-jarang gitu loh. Lampunya juga kayak bukan lampu jalanan yang biasa gitu, kayak lampu buatan biasa aja. Ngikutin jalan sampai di
kayak persimpangan gitu. Nih nggak ada sinyal gue, nggak ada sinyal. Gue bingung kan, ih mau lewat mana nih? Tapi kan masih ada tracknya nih, masih ada kayak lu harus lewat sini. Tapi sinyal mati, gue ngeri susah dihubungin. Gue diem dulu, bakar rokok. Bakar rokok lah, nggak ada orang ini ya kan. Bakar rokok aja dulu. Bakar rokok, cuek aja tuh. Pas di bawah lampu ya, si cuek aja. Udah setengah batang, jalan lagi aja dah. Jalan. Pas gue mau jalan nih, jadi kayak lu biasa kalau lu berhenti motor kan kita tanpa sadar kita nengok ke belakang dong. Atau ngeliat spion lah gitu loh. Kayak belakang ada motor apa enggak, karena kita mau ngambil jalur jalan gitu. Gue ngeliat, nah lu, apa nih gitu kan. Aduh, kenapa harus sekarang sih mikir gue gitu kan. Gue mau kemana lagi nih, gue gak tahu nih daerah-daerah apa gitu kan. Gak kepikiran gue megang HP, gak apa. Udahlah jalan aja lah gitu kan. Jalan kok makin berat belakang gue gitu loh. Makin berat banget gitu. Aduh apa? Gue berhenti nih. Berhenti, masih sempat berhenti lagi. Terus gue ngomong dalam hati gitu kan. Ngomong dalam hati. Ini apa ya? Apa gue tanya? Apa gimana gitu kan. Tapi makin lama makin panik gitu. Makin panik. Bodohnya gue kayak saking paniknya gue baca doa apapun yang gue inget. Doa makan, doa Al-Fatihah, udah segala macem. Ayat kursi, nggak kepikiran. Karena untuk hal begituan gue dibilang takut enggak, tapi dibilang enggak juga ya jangan sampai gitu. Ya udahlah, pede aja lah gitu kan. Gue mau jalan, enteng. Tapi gue nggak ngeliat lagi ya, enteng. Depan ada anjing kampung, gonggongin gue. Tapi gonggongnya itu dari depan dia lari, gonggonginnya sambil nggak ngitarin sih, kayak dia ke kiri gue, gonggongnya tapi ke arah belakang gue, gitu kan. Gonggong terus nih. Gue mikirnya mungkin beberapa kepercayaan kita kalau anjing gonggong tengah malam kan ada gimana kan. Gue mikirnya kayak, wah takutnya nih anjing ngegonggong, ada warga denger dikira gue ngapa-ngapain nih, karena ini daerah asing banget, nggak ada rumah warga. Gonggongnya belakang gue mau usir, ngeri gue digigit gitu kan, kayak pakai kaki kiri gitu kan. Tapi ya udahlah, gue jalan masih ngikutin tapi gonggong berat lagi, makin berat nih, bener-bener berat deh, kayak lu gendong ya maaf badan yang agak gede lah gitu loh, berasa kok gitu. Tanpa gue sadarin, gue nggak ngeliat map, itu jalannya udah nggak aspal. Kayak lu lapangan bola tapi yang rumputnya jarang-jarang. Nah gitu. Kok gue nyampe di sini? Gue lihat map, ya hanya titik gue doang, gambar panah gitu doang, nggak ada jalan, nggak ada. Dan ternyata gue udah nyasar gitu. Maksudnya jauh dari trek seharusnya. Gue zoom in, oh benar, gue harusnya ke jalan tadi. Tapi belakang gue ternyata kosong, kayak apa lu di situ penerangan cuma HP sama lampu motor. Di situ doang. Dengan PD-nya gue dengan ya ilmu so tau, gue jalan aja lah, karena mikir gue ya seujung-ujungnya jalan apa sih gitu kan, paling nemu apalah gitu kan. Masa ya nggak ada. Gue paksa jalan tuh, anjingnya masih, itu selama gue mikir itu anjing masih gonggong terus. Gue paksa, woi lama-lama punggung berasa banget gitu kan, anget banget. Angetnya tuh kayak masih gak sampai panas, tapi kayak bener-bener anget banget lah, anget kuku. Cuma makin lama makin panas. Di situ panik gue mulai. Udah gitu namanya tempat itu, gue nggak expect kalau tempat itu akan sekosong itu kan. Celana pendek gue makin kesini, makin keangkat terus kan, karena yang terlalu kendor juga kan bawahnya kan. Wah makin keangkat, makin anget. Jadi kayak bawah dingin, punggung anget gitu kan, serba salah gue. Makin dikejar, akhirnya di depan tuh kayak ada gundukan tanah gitu. Gue mau belok dong, karena bener-bener motor gue Vario waktu itu. Vario tuh lampu jaraknya kan terang, cuma nggak jauh, lampu pendek itu nggak jauh-jauh banget gitu, nggak kepikiran lampu jauh.
ada gundukan yang lumayan. Gue belok lah langsung, kaget kan, jatuh gue di situ. Sempat jatuh, gue kayak jatuh. Kepala gue terkoordinir nggak mau ngelihat ke belakang gitu loh. Gue jatuh, bener-bener jatuh di situ. Nggak mau terkoordinir lihat ke belakang gue. Kayak aduh jangan deh, jangan sampai ada lagi nih, jangan sampai ada lagi nih. Gue kan nggak mau lihat apa-apa, gue cuma mau numpang lewat. Iya sih, gue nggak permisi, kalau beberapa kepercayaan kan harus permisi kan. Cuma kan mikir gue kayak ya gue mau lewat jalan biasa gitu loh. Mana gue lupa tadi pas berangkat gue ucap doa atau enggak kan, doa bismillah lah minimal gitu kan. Gue juga lupa gitu. Udah jatuh, gue mikir kayak gue harus ngapain lagi nih. Masih diem. Itu rokok masih di tangan gue, nggak gue bakar-bakar. Nggak gue isep-isep gitu, masih di tangan aja gitu kan. Aduh, yaudah deh, gue minta maaf nih. Kayak gue harus minta maaf deh. Gitu kan. Gue matiin, gue kantongin. Gue kantongin tuh puntung karena takutnya nyampah lah atau apa lah, mikir gue nggak seneng lah gitu, langsung udah mikir aneh-aneh tuh. Gue ngeliat lagi kosong nih. Itu anjing diem, anjingnya masih ada, diem. Pas gua ngahin lagi, itu tanah kuburan baru dong. Kuburan apa ya? Kayak kuburan. Jadi yang gue lihat tuh kayak lu tanah-tanah sekitar yang memang baru digali, jadi kayak masih ada rumput-rumputnya, gitu. Kuburan baru dan setengah kuburan itu udah sampai jadi kayak nih gundukan gitu. Gue lewat agak gue tabrak gitu, gue serempet gitu kan, ya panik gitu kan, mana kelihatan gitu loh. Karena gue saking paniknya lumayan lah 40-50 lah jalannya gitu kan, lumayan kan kalau lagi gitu. Kalau mungkin kalau makin akan lurus gue akan nambah kecepatan lagi gitu. Ya udahlah dari situ gue yang kayak udah gue bangunin motor, jalan lagi. Santai tuh, anjing masih ngikutin ya. Gue bilang nih anjing apa nih gitu kan. Maksud gue akhirnya gue harus berterima kasih tapi sama anjing gitu kan. Ya udah deh, jalan aja dulu deh, jalan. Tapi gue bingung jalan kemana. Gue bingung jalan kemana. Di depan kayak ada lampu nih. Lampu kali ya. Gue ikutin aja. Lama lampu berarti ada kehidupan, mikir gue. Gue ikutin sambil jalan. Nemu jalan aspal. Oh sini nih jalanan nih, tapi tidak sesuai map. Karena gua nggak ada sinyal, jadi nggak ada navigasi. Gua harus ke map itu lagi, nggak ada tuh. Cuma gua ikutin aja nih, Tapi ujungnya buntu. Jadi pas kalau gua track lagi mapnya, lampunya ini itu di ujung jalan buntu ini, gitu. Ini gua harus gimana nih, kan? Apa gua nanya warga, gitu kan? Tapi konteksnya gini, warga bodoh macam apa kalau dia tinggal di ujung, terus ada lampu, kemana-mana sulit gitu loh. Kecuali dia rumah gede atau apalah gitu kan. Yaudahlah, yang penting samperinnya lampu. Gue samperin lampu. Ternyata tuh bener jalan buntu dan lampu itu hanya menunjukkan itu buntu. Bener-bener buntu, tembok gede banget gitu, tinggi. Gitu kan. Gue kayak, gue mikirnya, apa di balik tembok ini kayak lu kalau jalan tol kan di pinggir kiri tuh ada tembok panjang tuh. Gue mikir gitu kan, ini apa tembok jalan tol ya, karena Cibubur ada tol ya kan. Gue pikir, tapi gue samperin nggak ada suara kendaraan lewat. Wah makin salah nih gue. Ini nggak ada sinyal, gue sampai nyalain matiin. Nih anjing duduk. Gue sambil berhenti kan, nih anjing duduk nyantai gitu kayak nggak ada dosa, duduk. Gue nyalain matiin sinyal. Aduh, gue mau hubungin gimana? Gue telepon nomor lah. Sinyal HP apa namanya? Bukan seluler telepon. Itu nggak ada juga. Bener-bener nggak ada gitu. Gue coba lah akhirnya kayak masih nyoba-nyoba, tapi gue udah muter balik. Gue sambil nyoba pakai tangan kiri gitu kan. Sambil nyoba gitu. Udah deh, ikutin aja deh, bodo amat deh. Ikutin jalan yang nggak diarahin map gitu. Sambil gue taruh di motor, jalan aja gitu, jalan. Anjing masih ngikut, tapi udah lumayan jauh nih. Udah lumayan jauh. Pas gue belok, ngeliat lagi nih kuburan yang tadi. Gue lewatin lagi, masih sempat lewatin. Keputus. Gue zoom lagi.
Jalanan cuma itu, jadi kayak tikungan letter L gitu ya, cuma itu doang. Wah, panik gue, makin panik lagi di situ. Ini gue di mana sih? Itu di jam 12:30 lewat. Gue takutnya kayak, kan namanya nih orang turun dari bis yang bukan terminal, jadi kayak turun transit gitu loh. Gue pikirnya takutnya bis lebih kecepatan, orang udah nungguin gitu kan. Nggak harus jam 1, jadi mungkin jam 12:30 atau jam 1 kurang gitu kan. Jadi dia lebih nungguin gue, mana ngubungin gue nggak bisa gitu kan. Gue makin paniknya di situ. Akhirnya gue ngeliat anjing ke belakang gini. Ya, dia masih ada nih, tapi nggak gonggong. Oh yaudah kali, gue pikir udah nggak ada nih si yang tadi nih. Gue jalan lagi. Tapi gue bingung jalan kemana. Sampai gue, kalau tadi kan yang arah sebelahnya, gue ngikutin jalur yang berlawanan. Sampai ke ujungnya lagi. Oh ternyata ini kayak ujung jalan yang nggak diaspal aja, tapi kayak ada pengen diaspal, jadi kayak masih batu-batu gitu kan. Oke, gue ikutin lagi. Ketemu rumah warga satu. Gue liatin. Lampu nyala, tapi dalam mati. Jadi lampu depan rumah gitu ada lampu kayak ya tiang kayu, ada lampu gitu. Gue liatin, aduh, ini orang udah tidur pasti nih. Ini jam segini nih, nggak mungkin nih gue ganggu nih. Tapi gue bingung mau kemana lagi kan. Udah deh, gue diemin, gue nekat lagi bakar rokok. Bakar dulu dari jauh nih. Gue yang kayak bakar rokok masih berdiri ya, nggak yang gue duduk samping gitu ya. Dari jauh tuh si yang tadi gue lihat tadi kan hanya kayak pantulan dan sekilas gitu doang kan. Dulu tuh si yang tadi tuh makin ngedeket bener-bener kayak lu kegelap dari jauh, agak gelap, lampu motor mati ya, gelap, makin tuh, aduh, harus gimana gitu kan, bingung gue. Si anjing diem lagi gitu, dia diem nih, gue mau ngomong sama dia tapi anjing sekali lagi kan. Udah deh, bismillah aja deh. Nah itu gue mulai, pikiran gue udah mulai waras tuh, bismillah aja deh, gue percaya deh. Iya gue percaya memang ada gitu, cuma ya udah bismillah, niat gue baik di sini. Gue nengok ini hilang, gue jalan duduk deh, berasa lagi gitu di belakang, makin duduk. Ya udah deh, ya lu mau ikut oke gitu kan, mau ikut ya selama lo nggak ngeganggu segala macem gitu, oke. Gue pokoknya bodo amat deh, gue mau jalan kemana bodo amat deh, jalan ikutin jalan rusak yang dudak gitu kan, nggak apa, gua ngebut celaka, bahaya nih gitu kan, dudak. Ternyata dia kayak ngeberatin kiri gitu kan, weh, mikir gue gitu kan, apa nih, kiri, oh aspal, jalan aspal. Oh ini aspal nih, oh yaudah terus, anjingnya masih gonggong, ngikutin gue masih gonggong. Oh yaudah aspal terus. Gue agak kayak mainin spion kan, Jadi biasanya ojol nih, setelan spion kanan tuh buat jalan, kiri buat arah muka penumpang, gitu. Ini tinggi banget nih orang, karena yang pas gue spion itu sininya dia nih, gitu. Wajir, apa nih gitu kan? Apa ya bilangnya? Putih bilangnya apa ya? Kayak dia tuh pakai apa ya, kayak model-model, intinya kayak baju begini nih, tapi berenda lah gitu, kayak model berenda gitu, tapi dia kayak pakai luaran lagi. Luarannya itu kayak warna kelabu gitu lah, atau karena kotor, gua nggak tahu, tapi sini kayak ada bercak tanah gitu loh di sini gitu. Dan sini putih urat hijau, itu kelihatan banget buat gue. Gue jalan anjing tinggi banget nih orang gitu kan, mikir gue
udahlah bodo amat deh, yang penting gua nemu, bismillah doang yang gua ucap di situ, bismillah. Jalan terus, yang dari belok kiri itu gue ikutin, anjingnya terus gonggong, makin lama makin gede gonggongan, makin kayak lu mau sikap defensif lah, gitu kan. Akhirnya gue berhenti, gue mau bilang makasih sama siapa nih, bingung gue. Bilang makasih ke anjing juga dia, ya anjing. Bilang makasih ke ini juga, karena hanya untuk nemuin jalan aspal ya. Tapi gue belum keluar dari situ. Secara gue nggak sadar, di jalan udah benar ke jalan yang seharusnya, jalan yang seharusnya. Gue diem, terima kasih. Gue cuma bilang gitu, tapi gue nggak memperuntukkan ke salah satunya gitu kan. Terima kasih, ya gue jalan. Anjingnya nggak ngikut gitu kan. Nggak ikut, tapi di sebelah sini gue, ini dingin. Kayak lu pernah dirasa kayak lu dipegang orang tapi dingin gitu loh. Dinginnya kayak gitu. Gue langsung, gitu kan. Ya masa ada lagi sih gitu kan. Apalagi nih kan. Udahlah gitu kan. Gue liat spion kiri, gak ada gitu. Gue mau lihat kanan tapi udahlah. Udah dong. Tapi jadi kalau lu spion kiri tuh sebelah gue kan, jadi kayak fokusnya di belakang kan. Gue begini. Ada tangan. Tapi tangannya nih modelnya kayak begini nih. Gini, cuma ya udah kayak lu nggak nyekek atau apa, nggak, cuma kayak naro aja gitu, naro gini. Tangan cewek karena panjang-panjang. Udah, gue diemin. Udahlah, nggak ganggu ini, nggak nyekek, mikir gue gitu. Jalan. Ketemu lah tuh makin jalan makin gede ternyata. Depan ada pos gitu kan. Sebelum di pos itu ada kayak tulisan MCK gitu, banyak lah gitu. Gue langsung, anjir, ini Cibubur. Maksud gue, iya gue tahu tujuan gue ke Cibubur, cuma gue nggak tahu akan ke perkemahannya kan. Ini Cibubur nih. Cuma ada MCK berapa gitu kan. Oke. Makin gue kebutin, orangnya keluar, ada orang keluar gitu. Deh, begini aja. Gitu. Gue yang bingung maksudnya kalau gue mikir gue di situ secara cepet, kalau gue orang asing di situ, harusnya kayak lu sebagai keamanan kayak, mas, gitu kan, nanya dong kepentingan gue apa gitu. Atau kalau gue sebagai penyewa di situ, ya gimana, intinya harus ditanyain lah. Dia enggak, gini aja gitu. Gue ngebut, mentok kiri, jalan raya Cibubur. Jadi kalau lu pintu masuk Cibubur itu, kan di Cibubur ada 2 tuh, yang kalau lu orang-orang Grab pasti tau lah. Yang dia ngedaftar Grab tuh kalau di Cibubur Junction, dari Cibubur Junction itu dia di sebelah kanan, gue yang kirinya. Nembusnya nggak jauh situ McD, pom bensin yang pom bensin McD situ lah kalau nggak salah ya. Nembus di situ gue baru keluar. Alhamdulillah ya Allah, itu gue gemeter segemeter-gemeternya gue. Udah. Ayo dong, kayak gue pengen, udah nih gue takut orang nunggu nih gitu, mikir gue gitu kan. Udah dong. Terus gue kayak, oke. Kayak stretching, pemanasan gitu lah, kayak udah, gue kalau dilihat orang kayak orang gila kali. Oke. Siap. Bakar rokok lagi gue. Udahlah, bodo amat deh. Gue jalan. Orangnya udah ada nih, si bokapnya mantan gue ini gitu. Gue nyampe gitu kan, Pak gitu kan, Salim. Udah lama Pak? Baru. Oh yaudah, naik. Dan Pak langsung pulang atau mau ke mana dulu, mampir ke mana dulu gitu kan? Langsung. Oh yaudah, langsung. Gue track ke arah rumah mantan gue dong. Gue track. Gue masih mikir jelek nih. Ini orang bukan nih, gitu kan?
ini orang bukan nih, basa-basi lah gue. Karena gue tahu nih orang pendiam, memang orang pendiam. Makanya basa-basi. Pak, perjalanan gimana gitu kan? Ya biasa. Oh, berhenti berapa kali Pak? Itu dari apa ya? Klaten kalau nggak salah. Apa mana gitu gue lupa. Berhenti berapa kali Pak? Sekali doang. Oh iya, jalan. Gue mau bahas apa nih? Ya kayak meyakinkan gue aja gitu kan. Terus dia nyeletuk. Tumben pelan-pelan gitu kan. Oh iya Pak. Soalnya jalanannya kayaknya rusak gitu. Oh, aduh, memang jalannya agak belok-belok kan, karena lewat gang-gang tikus gitu. Kalau jalan utama makin jauh banget kan, lewat gas alam segala macem bla bla bla. Gue pengen yakinin aja gitu kan, Pak, nanti saya mau izin istirahat sebentar, boleh nggak Pak? Saya tadi habis narik capek gitu kan. Oh iya gitu doang. Salah nanya gue, maksudnya nggak ada yang bisa ngeyakinin gue ini sambil di jalan nih. Aduh, apalagi ya, bingung gue kayak ngeyakininnya gimana gitu. Terus gue bilang gini, Pak, tadi di jalan kayak misal jalan-jalan jauh gitu kan, saya kan jarang nih Pak naik bis, kayak baca-baca ini nggak sih Pak, baca-baca doa nggak sih gitu kan ya, bismillah apa kayak gitu kan. Ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya, cuma kayak ngeyakinin diri gue aja. Dia bilang, oh iya bismillah, terus baca doa mau jalan gini. Oh ya, baru kayak agak lega lah gue gitu kan. Pertanyaan bodoh, template aja, cuma ya udah gitu kan, ngeyakinin aja. Kayak gue antar masih diem tuh. Udah nyampe dia masuk, gue diam. Tanya nih sama mantan gue, kok lama banget gitu kan. Ya tadi di jalan itu ngantuk, ngopi dulu, gue bilang gitu, ngopi dulu. Oh iya pantes gitu kan, kasihan tahu bapak lama nunggunya. Ya bentar dong, orang datang langsung. Dia bilang bentar kok. Ya nunggu sampai sejam. Ya sejam dari mana? Lihat emang udah jam berapa? Jam 2. Jam 2. Kalau gue total ya, menurut gue nih, gue ketemu si bapak tadi sampai ke rumah itu sekitar 15 menitan lah. Berarti gue nyasar sejam lebih gitu. Jam 2 kurang berapa? Kurang 5 atau kurang 10 lah. Gue yang kayak, iya anjir. Padahal HP gue tuh standby. Jadi ini masih arah Cibubur tadi karena belum gue balikin ke awal lagi kan. Anjir. Yaudah, terus gue yang kayak langsung bilang, yaudah deh langsung balik aja, gak enak. Bokap juga mau istirahat gitu kan. Capek gitu. Oh iya. Terus nggak mau pamit dulu. Udahlah, gak enak gitu. Nyokap juga udah tidur kan? Iya udah tidur sih. Dari tadi nungguin soalnya. Oh yaudah ya. Ini apa namanya? Kayak barang-barang bokap kan taruh di depan tuh. Barang bokap udah masuk. Gue yang kayak apa ya? Pengen buru-buru aja gitu, kayak pengen, sumpah di situ gue pengen mandi, kayak pengen mandi aja gitu, kayak gue gimana gitu kan, kayak pengen mandi aja gitu. Udah deh pulang deh. Tuh kalau gue maksa pulang, rumah gue di Priuk. Memang dari Depok ke Priuk tinggal lurus doang sampai mentok kan. Itu cuma kayak tapi beberapa pakaian gue masih ada di sono gitu. Cuma ini sih, cuma sepatu sama celana panjang, cuma kan kayak besok gue repot lagi ganti sepatu lagi kan. Yaudah deh, balik aja deh. Gue balik. Biasa aja tuh normal, nggak terjadi apa-apa gitu. Yaudah, gue balik deh. Nyampe di Cijantung karena memang di situ udah pada tidur mungkin, tapi si om gue ini masih melek lah gitu sama kerjaannya. Gue manggilnya Mbah kan, Mbah mau makan nggak gitu kan? Mau dong. Oh yaudah, ntar ya gue mandi dulu. Mandi? Lu dari mana emang? Jemput bokapnya si itu gitu kan. Oh yaudah sono mandi. Gue mandi lah, gue nyoba mandi. Makin gak enak tuh dalam kamar mandi, malah makin gak enak, bener-bener malah makin gak enak gitu. Oh yaudah bodo amat deh, efek kali. Gue pikir efek kali gitu kan. Si Mbak ini teriak, ngomong gini, Us,
lu si ini bukan suruh masuk, digituin. Suruh masuk, enak-enakan mandi lu gitu kan. Sono, punya gue jangan pedes ya. Dia bilang gitu. Maksudnya kan karena tadi gue ngomong ini kan, ngomong mau beli makan kan. Punya gue jangan pedes ya gitu. Kalau yang lain gak usah lah gitu kan. Ya lu ini aja, jalan aja duluan gitu. Gue diem kayak, ini orang suka bercanda. Ini orang suka bercanda kan. Gue bilang, bah, siapa? Gue bilang gitu kan. Lu tadi gitu. Kata lu mau beli nawarin gue makanan gitu kan. Iya sih, nasi goreng kan paling. Iya, ya udah sekalian aja sama si itu jalan gitu kan. Lu tungguin depan bukan suruh masuk. Kayak nggak pernah kesini aja. Oh iya. Iya. Tapi gini aja deh, Mbah, gue bilang gitu. Gue tiba-tiba habis mandi mager. Gue pesenin aja ya, gue gitu. Ya udah selalu dah. Nah dia masih fokus nih HP, mungkin karena memang lagi sibuk banget lah gitu. Gue order tuh, bener order gue di situ. Bodoh amat deh, gue mau kayak udah paling terdekat aja, nerbi aja lah. Gue mau keluar bingung, gue mau mastiin ini siapa gitu kan. Karena jadi masuk dia pintu rumahnya dia itu ada dua kan. Gerbang kanan sama gerbang kiri. Nah gerbang kiri tuh langsung ke arah ruangan gawenya dia. Nah gue masuk lewat situ. Jadi dia kayak servis drum gitu kan. Gue masuk lewat situ. Gue masuk. Nah motor gue biasanya jadi masuk di sininya mobil, jadi kayak ada space dikit lah gitu, naruh situ, dan itu gelap, memang gelap. Jadi katanya, ini gue nanya besoknya ya, katanya pas gue turunin di motor, gue masuk gitu. Ya udah kayak, bah gitu kan. Dia kaget karena setahu dia gue tadi tidur di situ, ada sofa panjang gitu kan. Gue tadi tidur, tiba-tiba pas dia dia cabut balik lagi gue nggak ada gitu. Makanya dia bilang nanya gitu kan dari mana. Pas gue tiba-tiba mau buru-buru mandi, ya dia hanya ngeliat kayak siluet gitu. Ada yang di atas motor gue gitu. Nah ini punya anjing nih, di si Mbah ini punya anjing dua kecil-kecil. Anjingnya diem gitu. Nggak gonggong lah gitu, cuma ya gua nggak tahu kenapa-napanya, memang biasanya nggak gonggong, tapi biasanya gue datang gonggong gitu kan, karena gue juga sering mainin tuh anjing. Kayak ngeliat siluet gitu, dia pikir sih mantan gue ngikut gitu. Ya udah gue kayak mesen udah, terus gue diem nih, duduk di sofa diem kayak gini. Aduh, gini aja gue. Terus gue kayak mikir, oh iya nanti kan ada abang Grab gitu kan, otomatis gue harus keluar nih, gitu mikir gue. Taruh di pagar aja apa ya? Dia itu ada pekerja, si Mbah ini ada pekerja. Apa gue minta tolong si Mas Budi namanya, Mas Budi aja ngambil ya? Tapi kayak goblok banget gak sih kan, gue cuma tinggal keluar ngambil gitu kan, ngapain minta tolong orang? Aduh gimana nih kan? Udah. Oke, pikiran fokus, gue harus fokus banget. Oke, datang, Mas, ini apa ya, patokannya ini saya udah di titik nih, di patokannya sesuai, gitu kan. Oh iya, taruh aja Mas di depan, di dalam pagar ada, ngeliat nggak ada mobil hitam gitu kan. Ikat aja di pagarnya, soalnya saya lagi di belakang nih, gitu. Oh iya Mas, gitu kan. Diikat lah sama dia, udah, gitu, diikat. Gua telepon orangnya. Abis dia chat gini, Mas udah saya ikat ya. Gua telepon. Mas, maaf. Tadi di mobil, di samping mobil ada motor nggak gitu? Ada Mas. Cuma saya nggak tahu motor apa gitu kan. Oh iya. Ada orang lagi nggak? Ada. Tapi di dalam si Mbah ini nih. Si Mbah ini ada di dalam. Oh iya. Terus gue alasannya, soalnya pintu itu dikunci, jadi harus muter lewat belakang Mas. Oh iya, cuma dia doang? Iya, cuma dia doang. Oh yaudah, oke, aman nih. Gue berdiri, mau ngambil kiri, cuma buka pintu doang. Oke, Bismillahirrohmanirrohim, gue baca surat An-Nas, udah tuh. Buka, oke, aman. Ambil nasi,
ya Mbah makan, ya udah makan tuh nggak enak dah pokoknya tuh nggak tenang dah. Udah deh moga cuma kayak udah gitu loh, udahlah gitu kan lu udah tahu nih tempat tinggal gue, ya gue minta maaf gitu, kayak aduh gue harus apa ini ya kan, gue harus apa, udahlah makan seenak mungkin. Gue abis makan sebat dulu, ngerokok, nyoba tidur dan dari situ udah tuh udah kayak oh ya udahlah, kayak mungkin gue bangun jam berapa ya, azan subuh lah. Gue azan subuh cuma karena memang capek banget kebangun gitu. Gue capek banget, udah deh bablas aja deh dulu, bablas. Gue bangun sekitar jam 8-an, itu pun karena udah terang kan. Gue jam 8 dibangunin sama bocahnya si Mbak ini gitu kan. Om, udah pagi gitu kan. Oh iya deh, pagi. Gue lupa lah kejadian semalam gitu, maksudnya masih efek-efek baru bangun kan. Gue lupa lah kejadiannya. Udah deh, gue ngerokok, beli rokok gue di depan ada warung kan. Rokok cuek aja gitu, cuek. Bakar aja, karena di dalam kan masih, memang pintunya kebuka, cuma rokok dulu ah. Gue duduk motor tuh kayak, lu ngerokok di pinggir motor gitu, kayak duduk di motor gitu kan. Gini, baru setengah batang. Aduh, anjir capek banget nih badan, gitu kan. Nggak usah narik aja lah hari ini, mikir gue gitu kan. Nggak usah narik lah, gue baru nggak. Iya, semalam kan ada ini di sini. Ya udah, gue langsung kayak, iya. Semoga nggak ada di lu ya, bodo amat deh gitu. Gue ya udah, abis itu gue menjalani hari-hari biasa, dan beberapa hari kemudian baru gue cerita sama mantan gue gitu kan. Dan dari situ dia kayak cuci di motor gitu, cuci gitu. Cuci gimana? Cuci kembang kayak apa kayak, pokoknya cuci aja. Terus kenapa kamu nggak bilang abis didudukin gitu kan? Ya ini bilang, tapi harusnya ngomongnya ngasih tahu tuh sebelum aku naik, dia bilang gitu. Ngapain pas udah ngasih tahu gitu kan? Ya udah sih gitu kan. Ya berarti aku ya udah tuh malah debat gitu kan. Padahal udah lewat tuh. Udah lewat gitu beberapa hari gitu kan. Terus karena debat itu yang gue, iya benar juga sih, kayak ya udah deh, masa gue doang yang mandi, motor gue enggak. Dan habis itu gue nyari ini cuci steaman malam. Cuci biasa gitu kan, cuci biasa udah alhamdulillah sih, maksudnya dari situ udah nggak ada dari kejadian itu, maksudnya nggak berlanjut gimana gitu kan, gitu. Tapi yang pasti nih si Om Lo ini, si Mbah ini ya, itu ngelihat ada sosok itu yang masih ngikut dan di saat diparkir ya. Iya, siluetnya gitu, siluetnya. Dia nggak merhatiin jelas ya, karena ya memang udah malam, jadi hanya lampu ruangan itu doang. Di depan ada lampu jalan memang, tapi masuk ke garasi lah, ya udah nggak ada lampu gitu. Jadi dan kayak bisa ngingetin lu gitu kan. Iya. Kenapa gak diajak masuk? Dia ngeliat gini kan, lus gitu kan. Gua masuk ngomong bentar gitu. Oh si itu di dalam, mungkin dia ngomong atau gimana, gue nggak tahu, karena gue di dalam kayak biasanya sih kayak masuk gitu kan, ngapain lu depan gitu. Cuma gue nggak nanya waktu itu gitu. Cuma sebelumnya ya gue mau ini sih kayak Al-Fatihah lah buat si bokapnya mantan gue yang ceritain ini kan, orangnya udah nggak ada, gitu. Al-Fatihah buat dia. Tapi bokapnya mantan lo ini emang sependiam itu? Sampai lo nya pun masih berpikiran apa ini sosok tadi apa mikir bukan, gua gitu. Dia tuh capek kali. Dibilang sependiam itu enggak juga gitu. Dia lebih ke ngomong seperlunya gitu. Tapi tergantung gua kan maksudnya gua mudah adaptasi kan. Maksudnya kalau lu mau ngebahas apa, ayo gitu. Walaupun gua nggak mendalam, tapi gua agak sedikit tahu. Jadi gua sama bokap ini jadi sama-sama kayak bukan saling lempar pertanyaan, lebih ke ya udah gua tanya dia akan jawab terus, dia tanya ya gua akan jawab terus, jadi nggak saling lempar gitu. Jadi tipikal yang ya seperlunya aja. Tapi malam itu dia lebih berbeda aja. Tapi yang memang bener dia, atau mungkin perasaan dia kesel karena gua kelamaan gitu. Karena gua juga ya mana enggak gitu, maksudnya
gue pikir ya udahlah, jalan-jalan aja, yang penting nyampe. Pikir gue gitu. Untungnya dia nggak cabut. Untungnya dia nggak cabut. Untungnya dia nggak cabut dan nggak ada konfirmasi juga. Kayak, ini kamu di mana? Ini kamu di mana? Enggak, gitu. Walaupun lo udah dapet sinyal. Setelah gue konfirmasi gini, setelah gue jemput, ini di sini agak bagian bingungnya nih. Setelah gue jemput, jadi bokapnya dia ngasih tahu, iya ini udah dijemput. Tapi si mantan gue ini bilang nunggunya kelamaan. Se-feeling gue nggak lama-lama banget kok dari gue jemput sampai ke rumahnya itu. Ya standarnya lu lewat jalan kecil gimana sih? Gitu, jalan yang cuma buat 1 mobil 1,5 mobil gitu. Dan itu jalan lebih cepet ya? Jalan alternatif yang lebih cepat ke sana ya? Iya gitu. Ya paling 15 menitan lah gitu. Harusnya cuma 15 menit? Harusnya cuma 15 menit. Ternyata katanya lama gitu. Gue lebih lama, dikirain gue mampir. Dan ya yang bikin bingungnya adalah antara gue lama di jalan atau dia yang nunggu lama karena gue gitu. Dan itu kenapa gue nggak mau konfirmasi karena gue takut ribet lagi gitu, maksudnya kayak dia akan ngebahas-bahas itu lagi, dia akan bete lagi sama motor gue bla 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 gitu. Yang tadinya udah nggak ada apa-apa. Iya, karena dia orangnya parnoan sih gitu. Berarti di saat lo nyasar ini itu bisa, tadi kalau kata lo bisa jadi lamanya di nyasar atau di pas perjalanan lo nganterin ya. Anjing yang ngintilin lo nyasar, berarti dia lari sejauh itu dong? Lari, bener-bener lari. Ngikutin lo sambil gonggong-gonggong? Iya, dan itu bener-bener nggak ada. Kalau setahu gua kan memang itu tempat perkemahan ya, ini nggak ada kemah sama sekali. Nggak ada kemah sama sekali, bener-bener nggak ada. Dan anehnya lo tembusnya malah ke dalam bumi perkemahan itu. Ke dalam bumi perkemahan. Yang ya kalau toiletnya gue paham tuh, dan mungkin banyak orang yang tahu dengan toilet yang ada di bumi perkemahan itu. Ya. Nah, tapi kenapa lo bisa masuknya ke situ ya? Dan tapi juga kalau misal beberapa hari kemudian gue ngetes dengan track yang sama dan di titik yang sama. Itu ngarahin yang ke yang sama. Jadi mungkin lu kalau mau ngetes boleh. Lu nggak sampai ke tempat si Mbak itu tadi deh. Lu dari ini aja, dari flyover Pasar Rebo deh. Turunan tuh ada Mall Cijantung kan. Lu nge-track dari situ ke McD Cibubur. Cuma gue nggak tahu kalau siang ya. Waktu itu gue ngetes malam-malam beberapa hari kemudian. Gue memang ada track ke arah timur kan. Gue tes lagi arah yang sama gitu. Tapi nyampe setelah lewat gerbang tadi, yang lo ngetes itu sama? Lo lewat gerbang itu juga? Iya sama. Jadi ada kan lu ada kayak jalur ini ya, jalur pilihan ya. Lu mau yang lewat sini apa sini? Jadi jalur yang seharusnya di Google itu, Map ya? Iya, jalur yang seharusnya itu malah nggak dianjurkan. Jalur yang gede-gede nih, yang jalur yang gede-gede itu nggak dianjurkan karena mungkin terlalu muter-muter atau gimana. Karena Google Map lu beda 100 meter aja itu akan dianggap jauh. Gitu. Nah, gue ke situ, arahnya ke situ memang. Dan kalau agak macet, mungkin jalurnya ini macet. Jadi arah Cibubur pasti macet kan. Mungkin itu gue harus lewat jalur alternatif. Atau karena jalur alternatifnya mungkin karena lebih jauh nggak apa-apa, yang penting nggak macet gitu. Karena kan ada opsi dari kemacetan kan, gitu. Tapi yang lo tes itu lo nyampe ke kuburan itu lagi? Nggak, maksudnya gua hanya nge-track doang. Nggak gua ngetes lagi. Uji nyali dong. Ketemu lagi jodoh. Soalnya bisa ya kuburan kelindes sama lo. Nah itu tuh kan? gua masih kuburan nih gitu kan. Tapi nggak ada patok. Nggak ada patok. Apa ya? Tapi ada kayak batu. Gue nggak tahu itu dibilang patok atau enggak. Tapi memang ada batu gede. Nggak gede-gede banget lah. Segede batako gitu yang segini nih. Memang di ujungnya gitu taruh gitu. Cuma nggak bagian di sebelah sininya nggak. Jadi kenapa gue bilang kuburan? Ya karena ada itu. Mungkin kalau bukan kuburan, nggak ada itu ya gue nggak. Ya gundukan tanah biasa. Mikir gue gitu. Batako berarti gundukan tanahnya itu yang panjang gitu dong? Iya panjang. Yang gitu. Ya udah pasti. Lo mikirnya ini kuburan apalagi kuburan, dengan bentuk seperti itu. Kuburan tak bernama lah atau apalah gitu sebutannya. Dan
karena gue nggak ada kenalan orang Ciburi ya gue nggak nanya-nanya sampai sekarang. Maksud gue ada nggak sih atau kenapa nih nge-track lewat sono gitu. Nah, tapi setelah beberapa bulan atau setahun kemudian deh, terkadang kalau lu gue masih penasaran, gue nge-track udah nggak bisa lewat situ. Tapi teman gue yang tahu cerita ini, gue ceritain, kadang bisa dia bilang, kadang dia bisa, cuma nggak mau mengalami hal yang serupa, gitu. Dan paling fatalnya karena lo lewat di sana di malam hari juga ya? Iya, gitu. Udah lewat hari, kan udah tengah malam masuknya. Gue gitu. penasaran sama yang lo goncengin sebenarnya bang, segede itu dan beratnya beneran berat kayak lo goncengin orang apa gimana sih? Orang gede lah. Orang berat lah, orang ya bukan body shaming ya, maksudnya memang ya orang gede gitu. Nah, lebih bingung gue maksudnya, maksud gue dia menakuti gue pertama, yang kedua dia tidak suka dengan kehadiran gue yang tidak permisi, yang kedua atau yang ketiga dia menolong gue untuk menemukan jalan, karena dia di satu momen dia agak ngeberatin ke kiri yang gue harus ke kiri gitu loh, itu yang gue ketemu jalan aspal. Tuntunannya dari situ. Iya. Itu yang bikin makin ngebingungin. Cuma di situ nggak kepikiran gitu. Setelah beberapa hari kayak gue mikir sendiri gitu, nih apa sih maksudnya? Dan anjingnya juga. Maksud gue, kalau lah dia mau ngebantu gue nih anjing kenapa rusuh? Ya. Gitu. Anjingnya juga hanya yang ngegonggong doang gitu. Nggak yang gimana-gimana. Tapi ngegonggongin sosok yang ada di belakang. Yang belakang. Ya? Tapi memang gue akuin, gue nggak bisa bilang dia cewek atau cowok ya, tapi menurut gue dengan pakaiannya ya cewek, gitu. Ya dengan yang kayak daleman yang berenda gitu, tapi yang atas ada kayak garisnya dia yang gini nih, terus belakang gitu loh, gitu berenda gitu. Oh iya. Gue nggak merhatiin rambutnya. Karena yang lo lihat dadanya. Iya, dadanya. Tapi ya memang kayak ya udah ada apa kayak kelihatan panjang lah gitu. Cuma gua nggak tahu panjangnya seberapa atau memang segini doang, nggak merhatiin. Itu bermula di saat lo baru mau masuk ya? Baru mau masuk. Sampai lo nggak nyadarin si jalanan ini berubah? Yang dari gua udah setengah jalan pas udah masuk itu, gitu kan. Karena gua sempat ya ngikutin aja jalan. Mau masuk jalanan yang jelek itu yang bukan aspal? Iya gitu. Tapi memang jalanannya tuh kayak lu ada naik turunnya, lewatin bambu, gua nggak tahu hutan bambu, pokoknya kayak ada sekumpulan bambu gitu. Kan di Cibubur tuh ada danau ya. Nah, gua nggak ngelewatin itu. Setelah gua trek, memang gua nggak ngelewatin gitu. Oh, emang lo nggak ngelewatin danau itu juga? Iya, gitu memang nggak ngelewatin, gitu. Tapi setelah itu nggak ada hal lain terjadi juga sama. Alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada sih. Alhamdulillah nggak dari maksudnya kelanjutan dari malam itu ya memang tidak ada lagi. Maksudnya nggak ada gangguan lagi atau apa gitu. Tapi yang bikin lo putus sama cewek lo bukan gara-gara motor itu kan? Bukan. Adalah gitu. Gue kirain gara-gara itu. Kenapa nggak ngomong gitu? Ya, karena memang dia parno kan. Satu sisi gue pengen cerita gitu kan, karena kan menyangkut ayahanda gitu kan. Tapi satu sisi gue juga kayak bukan nggak inget ya, cuma lupa gitu kan. Kalau dia tuh parno, maksudnya kalau mau cerita siang aja sih gitu. Tapi kan gue yang lagi antusias banget kan pengen cerita. Lo cerita ini pas di malam juga. Di malam. Dia habis gitu. Goncengin lo cerita hal itu. Iya, dan agak-agak sedikit keselnya, yang gue keselin bukan karena dia parno ininya, dia kesel karena ada cewek lain yang duduk di motor gue. Waduh. Tapi maksud gue kan dia bukan manusia gitu loh. Tuh gitu. Masa iya selingkuh sih namanya, kan nggak mungkin dong. Oh, dia bilang gini, terus gue bilang gini, kan aku juga sering bonceng pantat, maksudnya orang gitu loh. Kalau lagi ada penumpang kan, CS gitu kan. Kalau ada CS kan penumpang pantat. Tapi kan dia kan jelas maksudnya. Lah ini karena gitu kan, dia penumpang. Order. Dia order deh ini. Ya iya sih, tapi kan dia bukan. Ya udah tetap aja. Kamu udah bonceng cewek lain. Oh, ya oke. Jadinya dia ngambek juga gara-gara lo boncengin cewek lain yang bukan customer ojek online lo. Dan dia kesal juga
Ya itu kenapa ceritanya malam gitu. Karena memang kerjaan dia malam, ya gue kadang kalau gue bisa gue antar balik malam gitu. Jadi gue bisa nginep di Cijantung itu. Jadi kan setengah perjalanan lah gitu. Subuh-subuh kadang gue pulang ke Priuk gitu. Bisa-bisa ya cewek lo cemburu sama sosok itu. Iya, dan harusnya tuh jadi gua kan di helm tuh ada ini kan, apa namanya? Intercom kan. Biasanya gua dengerin MP3, cuma waktu itu gua lupa. Jadi gua lagi ngecas. Harusnya tuh gua biasa masang gitu. Jadi nggak kepasang malam itu. Lagian kalau itu sosok lo ajak ngobrol juga percuma. Biasa kan kalau di ojek online tinggal di mana? Mau ke kampus ya gitu, nggak nyambung. Iya, nggak nyambung, bisa gitu. Ya panik, mau gimana? Minum ya? Siap. Oke deh Bang Daus. Bang Daus, makasih banyak ya udah mau cerita-ceritain narasi misteri tentang pengalaman di saat lo ngejalanin pekerjaan lo ini nih sebagai ojek online. Dan ya hal-hal kayak gini kan susah buat diceritain sebenarnya ya. Mau orang percaya enggak gitu-gitu. Iya. Thank you banget udah mau cerita ya Bang. Sama-sama. Bang, gue boleh minta Instagram atau apa yang bisa di-share ke teman-teman di sini? Kalau Instagram sih, gue kan apa ya? Kayak gue tuh orangnya nggak medsos banget gitu. Jadi yang lain ada? Jadi gue ini ada kedai kopi di daerah Priuk. Namanya Jiga Kopi. Nanti mungkin akan di-insert kali ya. Ada Jiga Kopi. Dan di situ kalau kalian memang gue lagi free, lagi nggak ada kerjaan, di situ kalian bisa reading tarot gitu, free juga gitu. Selama kalau gue lagi nggak lagi nggak ada kerjaan gitu di sana gitu. Jadi kalau rame ya maaf gitu. Oh, lo tarot reader juga? Tarot reader juga, tapi yang apa ya? Kecuali kesehatan deh. Ribet kan, gue harus ngerti obat-obatan juga kan gitu. Selebihnya ya udah yang best seller sih asmara. Nah buat teman-teman nih di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk, lo bisa main-main ke tempatnya Bang Daus. Lo bisa ngopi-ngopi sambil nanya-nanya ke dia langsung, lo tinggal datengin aja tuh. Wah, thank you ya Bang. Siap, dan sama-sama. Teman-teman, lo jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pengalaman dari Bang Daus ini. Dan buat yang punya pengalaman juga lo bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.